ini baru. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fiddin azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kemarin sampai mana? Sampai wa syurutu naskhin, itu ya? Benar ya? Baik, qala al-musannif rahimahullah syurutu, ya benar ini ya. Terakhir kemarin kan masalah nasakh ya. Ini kemarin sudah kita tulis seingat ana tapi belum sempat dibahas. Syurutu naskhin kaunuhu insya'a. Kita masih dalam pembahasan ya akhwah tentang masalah an-nasakh. Kita katakan kemarin bahwasanya nasakh itu nashul Qur'ani bil Qur'an, as-sunnah bil Qur'an, as-sunnah dengan Al-Qur'an, khilafan. Terakhir adalah Al-Qur'an dengan as-sunnah yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Kita masuk kepada ucapan beliau, syurutu naskhin kaunuhu insya'a. Ini syaratnya nasakh itu adalah masalah keberadaan itu dalam masalah insya. Ta'allurul jam'i. Lafadznya apa? Ta'allurul jam'i, tidak memungkinkan untuk dijama', digabungkan. Tarakhin ja'a, dan dia datang tarakhi, ada jedah antara yang dinasah dan yang menasah. Yu'rafu diketahui, yu'rafu tarakhi, yu'rafu bin nasfi, dengan nas, awil ijma'i, atau dengan ijma', au qauli rawin, atau dengan ucapannya seorang perawi. Fazzamanu ra'i, kalau ucapannya perawi ini maka waktu sangat perlu jadi untuk diperhatikan. Pembahasan kita sekarang adalah para ikhwah tentang masalah syurut an-nasakh. Syarat apa yang harus terpenuhi untuk bisa diberlakukan nasikh dan mansukh? Syarat apa yang harus terpenuhi untuk bisa kita mengatakan ini hukum menghapus, ini hukum dihapus? Syarat yang pertama kata beliau, yakni insya.
insya itu bermakna laisa khabaran. Yani bukan khabar. Ini bukan khabar. Dalam istilah insya dan khabar, yang dimaksudkan adalah insya itu, yani al-khabaru, itu bahasa berita. Ma yahtamilu asy-sidqa wal kadhiba li dzatihi. Itu al-khabar. Jadi ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Sesuatu, sebuah ucapan yang bisa benar, bisa tidak benar, bisa jujur, bisa dusta, li dzatihi, karena lafaz tersebut. Al-insya itu selain ini. Panjang kalau bahas ini, nggak perlu Anda jabarkan. Jadi gambarannya ya Huan, insya itu adalah, insya itu mencakup al-amr atau an-nahi. Bukan sebuah berita. Jadi ini itu bukan khabar. Bukan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang masa lalu, dan bukan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang masa yang akan datang. Sebuah khabar itu nggak mungkin ada nasikh dan mansuh. Karena kalau sebuah berita itu ada nasikh dan mansuh, itu yalzam ahaduhuma kadzib. Menuntut, jadi konsekuensinya salah satunya itu dusta atau salah satunya itu salah. Jadi nggak mungkin khabar itu ada nasikh ada mansuh. Yang ada nasikh ada mansuh adalah amr, nahi, dan yang sejenisnya. Perintah, dulu diperintahkan sekarang dilarang, dulu dilarang sekarang diperintahkan, dulu boleh sekarang haram, dulu haram sekarang, jadi sekarang itu boleh. Kalau dengan bahasa yang lebih gampang sebenarnya, istilah para ulama itu memang khabar insya. Tapi dengan bahasa yang lebih gampang, insya itu masail al-ahkam. Masalah hukum, bukan masalah khabar, bukan masalah berita. Masalah berita itu bisa masalah akidah, bisa masalah qasas, bisa masalah-masalah yang semisal dengan itu. Bisa masalah akidah, karena akidah itu berita, menceritakan adanya surga dan neraka, menceritakan bahwasanya yang di surga itu jumlah pintunya ada 8, neraka itu jumlah pintunya ada 7, menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu begini, menceritakan dulu ada pernah Nabi Adam, ada pernah ini, dan menceritakan masa yang akan datang, akan ada mahsyar, akan ada apa dan macam-macamnya. Itu adalah tentang akidah. Dan itu tidak mungkin ada nasikh ada mansuh. Kenapa? Tidak mungkin ada nasikh ada mansuh. Kenapa ya Hwa? Karena kalau ada nasikh ada mansuh dalam masalah akidah, konsekuensinya salah satu dari kedua yang khobar itu salah. Bisa jadi yang kemarin salah, diralat dengan sekarang, bisa jadi yang sekarang salah, yang benar adalah yang kemarin. Dan itu mustahil pada kalamullahi azza wa jalla. Mustahil dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan termasuk di antara khabar itu cerita. Jadi termasuk di antara khabar itu adalah cerita bahwasanya Nabi Nuh pernah terjadi banjir bandang, kemudian ternyata dihapus, nggak pernah itu terjadi gitu. Dan macam-macam. Itu konsekuensinya salah satu dari keduanya itu dusta. Makanya yang bisa untuk ada hukum nasikh dan mansuh adalah hukum insya, yang bukan berita, atau dengan bahasa gampangnya adalah masalah al-ahkam, masalah hukum. Dari halal ke haram, dari haram ke halal, dari mubah, dari wajib ke tidak wajib, dari haram ke tidak haram, dan semisalnya. Maka itu bisa terjadi dalam masalah hukum dan tidak mungkin terjadi dalam masalah dalam masalah khabar. Taib. Itu yang pertama. Dan itu jawaban beliau, kaunuhu insya, keberadaan bahwasanya lafaz itu adalah insya. Taib. Yang kedua, ta'adzurul jama'. Ta'adzurul jama'. Ta'adzur al-jama'. Tidak memungkinkan untuk digandengkan.
Nanti insya Allah akan datang pada waktu kita membahas tentang masalah at-ta'arud. Ta'arud itu apabila benturan antara dua dalil. Maka konsep kalau terjadi benturan antara dua dalil, yang pertama kali dilakukan adalah al-jama'. Berusaha menggabungkan antara dua dalil. Dan tidak mungkin ada nasakh dan mansukh kecuali ada benturan. Kecuali ada benturan. Dulu boleh, sekarang enggak. Ini dalil mengatakan boleh, ini dalil mengatakan tidak. Ada benturan. Jadi yang pertama kali dilakukan kalau ada benturan itu berusaha untuk menggabungkan. Nah, kalau ternyata digabungkan tidak memungkinkan, baru masuk ke nasakh mansukh. Jadi baru nasakh ke nasih mansukh. Jadi dicari apakah bisa dipakai hukum nasakh mansukh atau tidak. Oleh karena beliau mengatakan ta'adzurul jama'. Yani ta'adzur al-jama'. Yani tidak memungkinkan untuk digabungkan. Oleh karena itu, kalau masih memungkinkan untuk digabungkan, maka hukum nasakh tidak boleh diberlakukan. Dan ini salah satu di antara kaidah menguatkan dalil. Kalau ada satu masalah diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ulama mengklaim bisa digabungkan, sebagian ulama mengklaim itu adalah nasih mansukh, dipastikan yang lebih kuat adalah yang menggabungkan. Karena dengan kita menggabungkan itu mengamalkan kedua dalil. Adapun kalau nasakh wa mansukh, maka mengamalkan satu dalil, membuang dalil yang lainnya, membuang dalil yang lainnya. Masalah apapun yang berkaitan dengan masalah ini tidak boleh menggunakan hukum nasakh wa mansukh selagi masih bisa untuk digabungkan. Adapun kalau tidak bisa untuk digabungkan, baru kemudian berlaku hukum nasakh dan mansukh. Itu yang kedua, ta'adzurul jama'. Tidak memungkinkan untuk digabungkan. Yang ketiga, at-tarahi. At-tarahi. Tarahi itu ada jarak antara dalil pertama dengan dalil yang kedua. Tidak mungkin gandeng. Jadi ada jarak antara hukum pertama dengan hukum kedua. Adanya tarahi. Dulu hukumnya haram, kemudian sekarang boleh. Dulu boleh, sekarang haram. Dulu wajib, sekarang nggak wajib. Sekarang nggak wajib, nanti dulu wajib, sekarang nggak wajib. Begitu. Itu at-tarahi. At-tarahi dalam arti ada jarak antara hukum pertama dengan hukum kedua. Dan itu makna ucapan beliau tarahin ja'a. Jadi tarahin ja'a, adanya jadi dua dalil itu datang dalam kondisi tarahi. Apabila tiga syarat ini terpenuhi, maka baru boleh diberlakukan hukum nasih dan mansukh. Baru boleh untuk dilakukan kaidah nasih dan mansukh. Lah, sekarang kalau masalah insya ini gampang deteksinya. Itu masalah hukum atau masalah berita atau masalah akidah. Kalau ta'adzurul jama' gampang deteksinya. Sekarang tarahi. Dari mana kita tahu kalau ini yang dulu, ini yang belakang? Tarahi itu bisa diketahui yang pertama dengan nas, kata beliau. Yu'rafu bin nas. Yang kedua, dengan ijma'. Ini ya, dengan ijma'. Yang ketiga, dengan kaul ar-rawi. Jadi yang keempat dengan at-tarikh. Kita baca satu-satu. Kata beliau dalam satu bait ini menyelangkan tentang dari mana kita tahu kalau dalil itu tarahi. Beliau mengatakan yu'rafu at-tarahi dengan nas, awil ijma' atau dengan ijma', au qauli rawin atau pendapatnya, ucapannya perawi. Faz-zamanu ra'i, dan perlu dicermati juga masalah waktu, masalah sejarah, masalah waktu, masalah zaman. Kita lihat sekarang. An-nas.
Apa contoh? Tarohi itu kita ketahui dengan nas. Semua dalil di situ Rasulullah mengatakan dulu saya hukumi ini, sekarang lakukan itu. Itu berarti yang mengatakan ada nasi dan mansuh langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semacam sabda beliau, kuntu naitukum an ziyaratil kubur fa zuruha, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa pernah ada hukum larangan ziarah kubur. Dan ini hukum yang pertama. Dulu kata beliau. Hukum ini kemudian oleh Rasulullah SAW dihapus dengan hukum zuruha. Berarti yang menyebutkan kepada kita pernah ada hukum larangan ziarah kubur. Hukum ini kemudian oleh Rasulullah diganti menjadi fazuruha, langsung nas. Beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu. Dulu begini, sekarang begitu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam juga, yani kuntu, yani nahaitukum an luhumil adhahi fauqa salas. Dulu aku pernah kelarang kalian untuk nyimpen daging udhiyah di atas 3 hari. Dan ini adalah hukum pertama. Ini. Lanjutannya beliau mengatakan, fakulu wa dakhiru, gitu ya bahasa artinya ya. Wa dakhiru wa tasaddaqu. Dan ini hukum yang kedua. Dulu kalau daging korban nggak boleh disimpan di atas 3 hari. Sekarang terserah. Mau makan, yang penting sebagiannya dimakan, sebagiannya disimpan, dan itu mutlak. Sampai kapanpun sebagiannya disedekahkan. Hadis yang lainnya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kuntu abahtulakum fil istimta'i fin nisa. Dulu pernah aku bolehkan kalian untuk nikah mut'ah. Fa innallaha harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Tapi sekarang Allah mengharamkan itu sampai nanti hari kiamat. Ini sampai nanti jadi hari kiamat. Semua itu adalah menunjukkan bahwa mengetahui mana yang dulu, mana yang belakangan itu diketahui lewat nas, lewat nas. Nasnya Rasulullah langsung yang menunjukkan dulu begini, sekarang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ijma. Yang kedua, al-ijma. Kesepakatan para ulama bahwa hukum itu berubah. Ini kesepakatan para ulama bahwa ini hukum itu berubah. Dulu begini, sekarang begitu. Ini kesepakatan para ulama ini sebenarnya, ambilkan contoh ini juga bisa. Para ulama sepakat dulu ziarah kubur dilarang, sekarang dibolehkan. Dulu ini, sekarang begini. Semua hukum nasih mansuh yang disepakati oleh para ulama. Semacam masalah al-wasiyah dengan ayat al-mawarith. Jadi dulu boleh wasiat kepada ahli waris, kemudian dilarang setelah turunnya ayat waris. Ini para ulama sepakat tentang hukum, ini tentang masalah hukum ini. Dulu begini, sekarang begitu. Yang dulu juga adalah al-qiblah. Qiblah itu ialah Baitul Maqdis. Kemudian diganti ialah al-Ka'bah dan semisalnya. Ini juga masalah nasih mansuh ini disepakati oleh para ulama, yang disepakati oleh para ulama. Dulu saum Ramadan itu mukhayyar. Mukhayyar itu boleh pilih. Mau poso silakan, mau bayar fidyah silakan. Kemudian menjadi wujub as-saum. Menjadi wajibnya puasa. Semua ini adalah masalah-masalah yang disepakati oleh para ulama bahwa dalam masalah-masalah ini ada nasikh, ada
ada mansukh. Para ulama sepakat dan ijma' para ulama itu hujjah. Jadi kalau sudah ada ijma' para ulama sebenarnya nggak perlu lagi dicari. Kenapa kok mana dalil itu belakang, mana dalil itu terdahulu? Karena kesepakatan para ulama itu hujjah. Taib. Qaulur rawi, ucapannya perawi yang menunjukkan kepada kita bahwa pernah ada hukum ini, pernah ada hukum itu. Semacam ucapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ucapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana fima unzila minal Qur'an khams radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Summa gitu dah. Lafaznya apa, Ewan? Nusikhna kalau nggak salah. Ya, benar ya? Balik. Kiranya nggak fokus. Ana fi ma unzila minal Qur'an asyar radha'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khams, yani ma'lumat yuharrimna. Ya. Atau kama qala. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana fima unzila minal Qur'an. Dulu termasuk di antara ayat yang diturunkan dari Al-Qur'an, maksudnya ayat yang turun kepada Rasulullah dan itu merupakan bagian dari Al-Qur'an, adalah ayat tentang asyar radha'atin ma'lumatin yuharrimna. 10 persusuan itu mengharamkan dulu. Summa, yani nusikhna, kemudian ayat ini dihapus. Ayat tentang 10 susuan ini dihapus. Yani bi khamsin ma'lumatin yuharrimna, dengan 5 kali persusuan itu mengharamkan. Jadi dengan masalah ini menunjukkan yang memberitahukan kepada kita pernah ada begini dihapus begini siapa? Aisyah. Yang memberitahukan kepada kita adalah adalah Aisyah. Jadi itu salah satu di antara bentuk bahwa ucapan rawi itu bisa menunjukkan hukum nasih dan mansukh, bisa menunjukkan hukum nasih dan mansukh. Itu ucapan rawi. Sebagaimana juga ucapannya Umar dalam Bukhari tentang masalah qaulu Umar tentang masalah Yahwan, yani tentang masalah ayat ar-rajm, tentang masalah ayat ar-rajm. Ucapannya Umar tentang masalah ayat ar-rajm. Jadi beliau mengatakan kana fi ma yuqra'u minal Qur'an, di antara yang pernah dibaca dalam Al-Qur'an adalah tentang masalah ayat rajm. Farrajmu haq. Rajm itu adalah kebenaran. Yani Rasulullah SAW melarang, Rasulullah pernah merajam, kami pun pernah merajam. Saya khawatir suatu ketika nanti akan ada orang-orang yang mengatakan ma wajadna rajma fi kitabillah dan berikutnya. Itu menunjukkan bahwasanya Umar mengatakan kepada kita pernah ada ayat rajam, tapi kemudian nyatanya nggak ada. Ini nyatanya ayat itu nggak ada sekarang. Berarti dihapus secara lafadz, tapi hukumnya tetap berlaku. Itu ucapan perawi. Terakhir, at-tarikh, tarikh sejarah perkembangan syariat. Tarikh ini, dari mana kita tahu? Dalam disiplin ilmu fikih itu ada satu cabang ilmu namanya tarikh at-tashri'. Namanya tarikh at-tashri', sejarah perkembangan syariat. Dari mulai awal kenabian sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini kurang mendapatkan perhatian di kalangan para ulama, sebabnya sebenarnya ilmu ini gandeng sama ilmu tarikh. Yani sama ilmu sejarah, sama ilmu sirah. Yani tarikh tashri' ini gandengannya biasanya masuknya adalah dalam ilmu sirah nabawiyah. Jadi dulu begini, lanjutnya begini, semacam itu. Apa contohnya, Ikhwan? Tahwil kiblah. Perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, kita ketahuinya dari
sejarah. Kita tahunya dari sejarah. Jadi dulu begini, sekarang begitu. Itu dari sejarah perkembangan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengarungi kehidupan kenabian. Lah, 4 hal ini yang disyaratkan oleh beliau dalam satu bait, jadi manzumahnya yu'rafu bin nassi awil ijma'i au qawli rawin fazzamanu ra'i. Bahwasanya tarakhi itu bisa diketahui dengan nas, dengan ijma', dengan ucapan rawi, dengan sejarah. Jadi dengan cara. Wallahu a'lam. Tapi ada masalah sampai sini? Ya. Masalah? Masalah yang terdahulu, maksudnya pembahasan yang Ya. kan kita kan nggak dapat pahala kecuali ketika mengamalkan kebaikan kecuali ikhlas terus mutabak. Ya. Terus kalau ada orang yang ngomong berarti kita juga nggak dapat dosa kecuali kita niat membangkang Allah, terus juga termasuk dosa-dosa yang dilarang. Jadi kalau misalnya sekedar berbuat dosa tapi kebiasaan atau itu Pertama, adakah orang yang berbuat dosa dan dia tahu kalau itu dosa, kemudian dalam hatinya tidak ada yang pembangkangan kepada Allah? Anak katakan, berbuat dosa dan dia tahu kalau itu adalah dosa dan dia ingat kalau itu dosa. Dia tahu dan dia ingat. Misalkan ana wong zina. Ini enggak niat bangkang Allah kok biasa zina. Digambarkan enggak? Enggak bisa untuk digambarkan. Karena orang itu enggak mungkin beramal tanpa niat melakukan amal. Dia tatkala zina pasti niat zina. Ini di amal itu sendiri mengandung dosa. Bisa jadi nggak berdosa kalau ada mani. Maninya bisa jadi karena mukroh, maninya bisa jadi karena nggak tahu, maninya bisa jadi karena lupa dan macam-macam. Baru ada mani. Tapi amal itu secara otomatis dia berdosa karena nggak mungkin, nggak yutasawwar gitu loh. Nggak yutasawwar. Kalau kemudian ada orang berbuat dosa kemudian nggak ada niat berbuat dosa. Kalau dia tahu kalau itu dosa. Yani adapun kalau nggak tahu kalau itu dosa itu masalah lain. Itu kan berarti orang itu ma'dzur. Ma'dzur karena dia nggak tahu kalau itu dosa. Banyak loh orang itu yang nggak tahu kalau itu dosa kemudian dia berbuat dosa. Allah. Kebaikan itu para ikhwatiddin azanillahu yakum. Orang itu kalau berbuat sesuatu, dia itu pasti niat berbuat. Kecuali kalau orang lindur, kita bahas orang lindur. Lah, dari titik itu, dia sebenarnya itu setelah dia berbuat, dia itu niat. Di titik itu benar. Tapi itu niatul amal. Jadi dia itu berbuat, niat untuk berbuat. Jadi orang itu sholat, mesti punya niat mau sholat. Di titik itu hanya niatul amal. Sedangkan pahala itu tidak berkaitan dengan niatul amal. Jadi pahala itu berkaitan dengan niatul ma'mul. Jadi niatul ma'mul. Oleh karena itu, tentang masalah niatul amal, bisa jadi ada orang sah beramal tanpa niat. Jadi itu pembahasannya dalam kajian tentang masalah niat. Tapi untuk dapat pahala, para ulama kita sepakat, la thawaba illa bin niyah. Tidak mungkin ada pahala kecuali kalau niat dia itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan jadi ada orang mencuci benda najis. Baju dia kena najis. Kemudian ditumpuk di keranjang. Isu-isu dia cuci. Isu-isu dia cuci pakai mesin cuci dan yang lainnya. Kalau masalah hilangnya najis dari pakaian itu sah tanpa niat. Jadi katanya itu bar nyuci, isu-isu ya nyuci cemplung kamar mandi.
cemplung ke mesin cuci, digulung gitu, kemudian keluar bersih. Dan bersih kemudian tatkala dia jemur, dia mengatakan astagfirullah, aku mau orang niat nih. Ini orang niat hilangkan najis. Niatnya apa? Niatnya cuci. Niatnya murni cuci. Dia nggak mungkin nggak ada niat cuci. Dia itu mesti dalam hatinya, yakni karpe nyuci baju yang kotor. Gak kepikiran sama sekali kalau itu benda najis. Kalau ada benda najis itu. Setelah dia mau jemur, baru kilingan kalau ternyata baju ini kemarin kena najis. Taib, diulang? Enggak. Karena membersihkan benda najis itu enggak butuh niat. Untuk sekedar sah. Untuk sekedar sah. Tapi amal tadi tidak mendapatkan pahala izalatun najasah. Kenapa? Enggak ada niat untuk izalatun najasah. Dapat pahala mungkin ya karena bantu istri, kayak dapat pahala mungkin karena ngeramut anak, kayak itu mungkin dari sisi itu. Tapi tidak ada pahala dari sisi izalatun najasah al-ma'muru syar'an. Kalau untuk mendapatkan pahala itu butuh niat izalatun najasah. Jadi butuh niat izalatun najasah. Dan itu bedanya. Jadi itu bedanya. Dari titik amal. Karena amal itu bisa jadi semacam tadi, amal yang dimasyru'. Adapun kalau amal itu amal maksiat, analah atasawwar. Kalau ada orang berbuat maksiat, aliman, amidan, kemudian nggak punya niat. Nggak punya niat maksiat loh maksudnya. Karena maksiat itu bidzatih, yani itu dia itu akan mendapatkan Allah. Apanya? Memberi minumnya mengharap atau takon bani lawan ketika memberi minum anjing. Pertama, coba antum cermati hadis tentang pezina yang ngasih minum anjing. Tasawur dalam hadis itu kan pezina itu haus. Kemudian dia turun ke sumur. Keluar melihat ada anjing yalhasus sara. Gitu ya, karena saking haus. Jadi saking hausnya. Kemudian dia kasihan. Dia kemudian turun lagi. Dia kemudian turun lagi. Kemudian dia naik memberikan minum kepada itu. Yang antum tasawurkan, orang itu tatkala ngasih minum, itu niatnya apa? Tasawur aja. Niatnya apa kira-kira? Niatnya karena kasih sayang kepada binatang itu. Lah, kasih sayang itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala yang merahmati dia. Yani ar-rahimun irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tidak ada satupun keterangan para ulama setahu ana bahwasanya pezina itu dapat pahala dari kasih minum. Yang ada dalam hadis itu adalah sifat rahmah yang ada di pezina itu kepada binatang itu yang menyebabkan Allah itu mengasihi dia. Ini Allah itu mengasihi dia, kemudian Allah ngasih hidayah, kemudian dia menjadi orang istiqomah, kemudian dia masuk ke dalam surga. Begitu keterangan para ulama kita. Wallahu a'lam. Tapi kita lanjut ya, Wan. Lanjut ke masalah berikutnya. Entah ini ya, Wan. Kita selesai sekarang pada masalah Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah nasih dan mansuh. Ini pembahasan terakhir yang berkaitan dengan masalah dalil. Al-Quran, dalil As-Sunnah. Sekarang kita masuk adalah masalah al-ijma. Kita sekarang masuk dalam masalah hukum yang ketiga yang disepakati oleh para ulama yaitu hukum ijma. Semua orang itu bisa menjamalkan dalil. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang ini nggak bisa menjamal dalil kemudian dia langsung mengambil masuk ke dalamnya bisa. Pertama ya, tidak semua orang berhak untuk istidlal. Perlu difahami itu. Jadi tidak semua orang bisa untuk istidlal. Orang itu levelnya 3. Satu mujtahid yang bisa istidlal dengan sendirinya. Dia telah dalil dan mengonsep dalil
kemudian sampai keluar hukum dengan sendirinya, dan dia mujtahid. Baik mujtahid itu yang dia itu mujtahid mutlak maupun mujtahid muntasib. Mujtahid mutlak itu ya secara mutlak, dia tidak terikat dengan siapapun. Atau dia itu mujtahidnya Syafi'i dan macam-macamnya. Dan rata-rata ulama itu di level ini, mujtahid muntasib. Dia itu mampu mengambil istidlal, tapi sebenarnya cara berdalil dia itu adalah mengikuti cara berdalilnya Syafi'i, mengikuti cara berdalilnya Ahmad Ibn Hanbal. Para ulama kita sepakat, orang sekelas Ibn Rajab, orang sekelas Nawawi, orang sekelas Ibn Abdul Bar, orang sekelas yang semisal mereka adalah mujtahidun tapi intisaban. Bahkan yang lebih dikokohkan oleh para ulama, yang lebih disampaikan oleh para ulama kita, sampai pun sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak keluar dari istidlalnya Ahmad Ibn Hanbal. Makanya siapapun yang sering baca kutubnya Ibnu Taimiyah pasti tahu bahwasanya beliau itu ijtihadat beliau tidak akan keluar dari ijtihadat Ahmad. Thariqatud dalalah ya kawan, bukan hasil cara berdalil. Beliau itu sering sekali di kitab Majmu' Fatawa, wa hadza ma qarrarahu ashabuna, wa hadza ma qala al-ashab, itu sering pol gitu. Menunjukkan bahwasanya beliau Hambali. Ijtihadnya itu masih ijtihad intisab kepada fikih Hambali. Jadi kepada hanya Hambali, meskipun ujung-ujungnya hasilnya kadang-kadang itu keluar dari madzhab al-arba. Jadi mereka lah. Yang kedua ya kawan, yang kedua itu orang-orang yang bisa memahami dalil, tapi untuk memahami istidlal sendiri gak bisa. Dia itu hanya, oh Imam Syafi'i memahami hadis ini begini, oh Ahmad Ibn Taimiyah memahami hadis ini begini, oh begitu. Kemudian dia timbang antara para ulama-ulama tersebut. Dia timbang. Yang itu kelas ini ya kawan, sebenarnya masih kelas muqallid. Hanya mampu kelas muqallid gaya. Ini muqallid tapi gaya. Jadi muqallid kelas-kelas SD tapi kelas 6 ngono lho. Ya durung SMP, SD tapi kelas 6, gak kelas 1. Jadi itu hanya sampai berarti di sini itu pemahamannya begini toh. Oh gitu. Tapi kemudian dia memahami apa itu dalalahnya langsung, iktidha'nya, isyarahnya, imaknya, tanbihnya sendiri itu mumet. Dia itu hanya Ibnu Qayyim itu memahaminya begini toh hadis ini. Oh hadis ini kata imam ini begini. Hanya begitu. Sebenarnya level ini masih muqallid. Tapi muqallid daya. Muqallid ya SD kan kelas 6 ngono lho. Jadi tetap SD. Ya tetap SD. Lah, ini itu pada level ikhtiar akwal. Ikhtiar akwal. Kalau dia mengatakan warroji, sebenarnya bukan roji sebenarnya yang dia lakukan itu. Dia itu adalah memilih yang roji inda alim akhar. Tarjihatukum itu kan tarjihatul Albani sebenarnya itu. Ini roji inda al-Albani, ini roji inda fulan, ini roji inda fulan. Kemudian kita tiru. Kemudian kita tiru. Gak ada bedanya ya dengan ini roji inda Syafi'i, ini roji inda Nawawi, ini roji inda Ibnu Abdul Bar. Masih di level muqallid, tapi ya gaya. Level muqallid ya papan-papan atas lah. SD kelas 6. Nah, yang ketiga, awam, bener-bener awam, ora ngerti dalil. Pokoknya apa jere ustaz. Apa jere ustaz. Dan itu banyak di tengah-tengah kita. Anak itu sering ya ditanya orang, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Boleh ya. Boleh Ustaz ya. Jazakallahu khair Ustaz. Apa yang dilakukan kepada anak ya, muqallid kok taklid jelet. Orang yang tadi ditanya itu, Ustaz, anak ada kasus gini-gini Ustaz. Apa Ustaz hukumnya Ustaz? Kif Ustaz? Boleh, lanjutkan ahi. Boleh. Berarti lanjutkan Ustaz ya. Lanjutkan. Jazakallahu khair Ustaz. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan apa ya? Taklid murni. SD kelas 1. Dia masuk bang. Dia masuk saulan. Taklid murni. Nah kalau misalkan taklid itu boleh kepadaku, apakah kemudian kita mengharamkan taklid sama Syafi'i? Taklid sama Nawawi? Taklid sama ini? Banyak ya di antara kita itu yang mendengar ucapannya Ibnu Taimiyah mengatakan haram. Ya wis haram. Mat dalil? Kadang-kadang nggak tahu juga. Ini dan level-level yang semacam itu. Tidak semua orang itu berhak untuk istidlal. Karena istidlal itu adalah mengambil hukum. Mengambil hukum itu butuh alat. Nah, sing duwe alat monggo, sing nggak duwe itu masalah. Yang punya alat itu silahkan, yang nggak punya alat itu yang masalah.
Ini. Lah, tatkala kemudian dia tidak memiliki alat, maka yang dilakukan adalah mengambil cara orang-orang yang dia itu adalah punya alat. Karena bahasa itu dakik. Masail dalam bahasa, masail dalam istidlal, masail dalam masalah-masalah yang lainnya. Lah, kadang-kadang memang kita lihat para ulama itu ada yang yasluk. Kenapa sampai terjadi benturan kadang-kadang? Sebagian ulama mengambil thariqatul jama'. Sebagian ulama tidak mengambil thariqatul jama' tapi mengambil thariqatul an-nasa. Titik masalahnya adalah jama' yang diklaim oleh alim fulani itu tidak diakui oleh alim. Itu cara itu salah. Kok nyanyi jama'? Nyanyi contoh ya, Wan. Nyanyi contoh dalam masalah mas'ud dzakar. Mas'ud dzakar ya, Wan, dalam masalah mas'ud dzakar. Itu kan ujung-ujungnya ya, Wan, kembali kepada hadis Busrah. Dan kembali hadis tolak. Busrah binti Sufwan. Binti ini gak jadi bakas usul fikih. Tolak Ibnu Ali. Hadis tolak Ibnu Ali yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innama huwa bid'atun minka. Dan hadis Busrah yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya dia berwudu. Di hadis talak yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innama huwa bid'atun minka, zakarmu itu hanya bagian dari tubuhmu. Farjimu itu hanya bagian dari tubuhmu. Titik masalah ini ya kawan, sangat rumit. Masalah ini bukan masalah yang enteng. Pertama ya kawan, pembahasannya adalah tentang jalur masalah riwayatul hadis. Para ulama sepakat, hadis ini lebih bagus daripada hadis ini riwayatan. Letak masalahnya, ini sahih, ini sahih, ini sahih, ini dhaif, ataukah ini dhaif, ini dhaif. Itu masalah panjang. Jadi itu masalah panjang. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Sehingga akhirnya mereka mengatakan kedua-duanya dhaif, tidak ada hukum. Hukumnya kembalikan kepada dalil yang lain. Taib, kalau kita mengatakan ini sahih, ini dhaif, selesai masalah. Yang berkembang di tengah-tengah kita itu ini sahih, ini sahih. Ini. Yang berkembang di tengah-tengah kita itu ini sahih, ini sahih. Nah, kalau ini sahih, baru masuk kepada pembahasan fikihnya. Sudah keluar dari kajian riwayah, masuk ke pembahasan fikih. Kenapa ya? Sering Anda katakan bahwasanya fuqaha itu muqallid kepada muhadditsin dari sisi tashih dan tad'if. Mereka itu baru bahas kalau sudah sahih, baru dibahas. Ini baru dibahas. Mau tidak mau ya ikhwan, fuqaha itu muqallid kepada ahli hadis dalam masalah ini. Kita sendiri mengatakan rawahul Bukhari, berarti sahih. Itu kan taklid sama Bukhari. Kita nggak pernah tahu perawi dari hadis itu pengawalannya cek satu-satu, nggak pernah neliti satu-satu. Pokoknya rawahul Bukhari sahih, rawah Muslim sahih. Alaysa hadza taklidan ya ikhwan? Huwa taklid. Taklid itu pada Bukhari, taklid kepada Muslim. Ini. Kita juga sering mengatakan hadis ini warada fis sahihah raqam kadza. Sahih berarti. Ini itu kan taklid kepada Syalbani rahimahullah. Itu taklid ya ikhwan. Jadi dengan kata-kata taklid itu batik ngeri. Karena sebenarnya kita itu muqallidun. Ngeri banget dengan kata-kata taklid pada prakteknya yo. Ini yo yang ngono, prakteknya yang ngono. Prakteknya semacam praktek yang ada itu semacam itu. Setelah keluar dari ilmu riwayatul hadis, keluar dari ilmu riwayah, anggaplah dengan mengatakan ini sahih sebagaimana itu kaul yang masyhur di tengah-tengah kita. Baru kajian apa ya, baru kajian fikih. Lah, dalam masalah kajian fikih, sebagian ulama itu mencoba untuk jamak. Mencoba untuk mengambil thariqatul jamak. Tatkala menggabungkan, otaknya manusia kan beda-beda. Nah, otaknya manusia itu kan beda-beda. Jadi, ana ambilkan salah satu contoh. Dalam qaulul Imam Syafi'i rahimahullah. Itu mengatakan mashu az-zakar bibatin al-kaf
yubtil al-wudu. Masud zakar bi batinil kaf itu yubtil al-wudu. Jadi menyentuh zakar dengan batin. Batinul kaf itu ini. Batinul kaf itu kalau dua ini digandengkan ketutup, maka yang ketutup itu adalah batinul kaf. Ini. Kalau digandengkan begini, ketutup, maka yang ketutup ini adalah batinul kaf. Yang selainnya, yang ini itu zahirul kaf, ini itu ahruful kaf. Itu mustalahatus Syafi'iyah. Mereka mengatakan menyentuh zakar dengan batinul kaf itu yubtil wudu. Untuk menggabungkan ini batal, ini enggak. Kok iso? Ngono ya. Maka mereka mencoba untuk cari jalan lain. Yani mereka mengatakan, yani menyentuh yang ini itu menyentuh bi batinil kaf. Wad dalil alaih riwayat Imam Syafi'i. Wa qaulu Syafi'i fil lughati hujjah inda Syafi'iyah. Jadi debat dengan ulama Syafi'iyah itu paling ruwet kalau sudah ketemu pembahasan makna. Karena mereka diajak diskusi gak iso, macet. Jadi mereka diajak diskusi itu macet. Mereka kalau mengatakan Imam Syafi'i kalau sudah bicara bahasa itu sudah bukan lagi pembahasan, itu sudah hujjah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengambil bahasa min batni Bani Huzail. Beliau itu bahasanya bukan bahasa wong-wong sing di kampung itu, bahasanya itu bahasa pedalaman yang itu hujjah. Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi itu beliau mengatakan Imam Syafi'i Syekhuna tatkala nulis buku itu menggunakan bahasa orang-orang awam. Yani seandainya beliau nulis buku menggunakan bahasa tatkala beliau ngajar kami ma fahimahu ahad. Enggak ada satupun orang akan faham isi kitabnya. Beliau tatkala nulis buku itu menggunakan bahasa orang awam. Bahasa orang awam. Seandainya beliau nulis buku menggunakan bahasa tatkala ngajar di kelas bersama kami, nggak akan ada satu orang pun paham ucapan beliau. Lah yo mbo bahasa apa jadi pakai? Bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Kita melihat ya akhwan Al-Muzani rahimahullah taala. Ana mengatakan ini di awal-awal kajian ini. Al-Muzani rahimahullah taala. Beliau ini bukan Muzani, Abdurrahman ibnu Mahdi. Abdurrahman ibnu Mahdi tatkala dikirimi ar-risalahnya Imam Syafi'i rahimahullah, dikirimi risalah Syafi'i, beliau itu sejak aku nerima bukunya Syafi'i ma sajadtu sajdatan illa wa'adul Syafi'i, tidak pernah aku sujud kecuali mendoakan kebaikan Imam Syafi'i. Jadi kecuali mendoakan Imam Syafi'i. Beliau yakin kagumnya. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman ibnu Mahdi? Jabal ilm. Jadi puncaknya ilmu di Mekah tatkala itu. Saking kagumnya kepada Syafi'i. Tapi aku mau Syafi'i itu loh, mau cari risalah itu udah datar. Iki sing goblok aku, opo nun. Gimana keunggulannya risalah? Ana ulang lagi. Gimana? Ini husnul dzan ana itu satu. Ya husnul dzan ana itu dua. Pertama aku goblok. Ini yang kedua, risalah yang di tangannya Abdurrahman ibnu Mahdi bukan risalah yang di tangan ana sekarang ini. Karena risalah yang qadimah yang dikirimkan oleh Syafi'i kepada Abdurrahman ibnu Mahdi itu hilang. Sampai sekarang belum ketemu. Dan kitab risalah yang sekarang berkembang ini, itu risalah yang beliau tulis di Mesir. Yang beliau tulis di Mesir, ditulis untuk santri-santrinya. Untuk masyarakat Mesir pada waktu itu. Wallahu a'lam. Ala kulit, semacam itu. Kembali ke sini ya. Lah, titik masalahnya sekarang. Jadi cara penggabungan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan diikuti oleh ulama-ulama Syafi'iyah, bahwasanya massa di sini artinya adalah al-massu bi batinil kaf, menyentuh dengan batinul kaf. Alasannya lafaz afdha. Kata mereka, ifdha itu batinul kaf. Lah, kalau kemudian ini diajak diskusi, itu macet para ulama Syafi'iyah. Kenapa? Qaulus Syafi'i fil lughati hujjah. Ucapan Imam Syafi'i kalau ngomong bahasa Arab, ini maknanya ini, itu sudah nggak bisa dibantah. Ini karena yo alasannya tadi. Lah, letak permasalahan.
itu adalah ada banyak ulama itu yang menolak ini. Nggak bener tuh. Akhirnya tidak menemukan cara untuk menjamak. Tatkala tidak menemukan cara untuk menjamak, larinya ke nasi mansuh. Larinya ke nasi mansuh. Tatkala lari ke nasi mansuh, tatkala larinya itu ke nasi mansuh, itu gegerannya adalah Busra binti Sofwan itu masuk Islam belakangan daripada tolak Ibnu Ali. Tapi masalahnya, apakah mesti yang masuk Islam belakangan mendengar hadisnya belakangan? Ataukah enggak? Akhirnya sebagian ulama mengatakan langsung enggak berlaku. Masuk ke tarjih. Dan kalau sudah masuk tarjih itu ruwet sekali. Yani karena tarjih, yani tentang dalil itu ada mi'atu wajh. Ada 100 sisi pembahasan, harus dideteksi satu demi satu untuk bisa mengatakan warrajihu. Rojih itu bukan barang murahan yang dijual di pasar ya, Pak. Ar-rojih itu perkara yang sangat besar. Deteksi riwayat, deteksi dalalah, deteksi ini, deteksi itu tuh masalah yang sangat rumit. Karena at-tarjih itu, yani di kitab-kitab usul itu mengatakan yani wajhu tarjih itu sampai 100 wajah. Ini sampai 100 wajah untuk bisa mengetahui benar-benar bahwasanya dalil ini semacam itu. Dari situ yang kadang-kadang itu kenapa kok para ulama ada yang ini menempuh jalur jama, ada yang menempuh jalur nasa, ada yang menempuh jalur tarjih. Sing ruwet-ruwet men ya paling enak kan ya mbuh Allahu a'lam. Mbuh Allahu a'lam. Ya semacam itulah gambarannya itu. Jadi semacam itu dalam masalah-masalah yang tadi. Wallahu a'lam. Nah. Kita punya kesempatan untuk misalkan dengan cara pandang kita Menggabungkan? Mungkin ini nggak dibahas kemudian kita Boleh, asalkan ngerti ilmu dalalah. Boleh. Mancing dewi itu boleh, asalkan duwe pancing. Ini boleh ya, boleh, nggak ada masalah. Ini boleh, asalkan ngerti ilmu dalalah. Jadi cara menggabungkan, ngerti ini ngerti itu. Kenapa? Kalau enggak ya akhwan, hasilnya akan kacau balau. Ana barusan aja sekitar 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu atau 3 pekan yang lalu, 2 minggu yang lalu di Al-Furqan, di kelas. Jadi kan ana ngajar darurinya Syaukani. Al-Imam Syaukani rahimahullah, pada waktu itu kajian mengenai masalah pembahasan tentang masalah mandi yang sunnah. Beliau mengatakan mandi yang sunnah itu mandi Jumat. Ini mandi Jumat. Ini mandi Jumat. Ini ada masih ini ucapannya Syaukani rahimahullah taala, mandi hari Jumat itu. Mandi hari Jumat. Kemudian di syarahnya beliau itu mengatakan ada khilaf di kalangan para ulama, jumhur mengatakan sunnah, kemudian sebagian ahli ilmu mengatakan wajib. Dan beliau dengan ya karena kitab itu kitab mukhtasar ya, kitab dasar, kitab fikih perbandingan mazhab yang dasar. Jadi itu enggak terlalu banyak memperpanjang. Itu ana juga cuma menjelaskan apa adanya ada di kitab, enggak terlalu lama berpanjang. Kemudian ada salah satu di antara santri mengatakan, Ustaz, afwan Ustaz, ana heran dengan mazhab jumhur. Ana senyumai, apa yang antum herankan? Apa yang antum herankan? Pendapat mengatakan bahwa mandi hari Jumat itu sunnah, itu qaulu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Dan para ulama-ulama yang lain. Sebagian ulama mengatakan wajib dan kita tidak ingkari itu. Iya Ustaz, itu yang membuat heran. Kenapa ulama-ulama sekali bermereka mengatakan sunnah, padahal dalilnya 17 pol. Anda sudah tahu ke arah mana pembicaraannya, Anda senyum aja. Iya, dalilnya itu apa? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Wal hadis sahihain. Tayyib. Sisi jelasnya mana, akhi? Wajib Ustaz, wajibun. Tayyib. Usul fikih yang antum sudah selesai apa? Al-usul min ilmi usul, Ustaz. Sekarang yang di kelas ini yang dipelajari apa?
Waraqat. Taib. Sebelum usul ada kitab lain, Risalah Latifah. Oh, pantas. Pantas. Kalau antum mengatakan dalil itu tegas itu pantas. Loh, gak tegasnya di mana, Ustaz? Gak tegasnya di mana? Anakul. Ya akhi. Kapan muncul istilah wajib yang ada di kitab-kitab fikih? Yuk, sejak munculnya kitab usul fikih, Ustaz. Sejak munculnya kitab usul fikih ada istilah wajib, itu maknanya ini. Sunnah maknanya ini. Mubah maknanya ini. Itu munculnya kapan? Sejak ilmu usul fikih mapan. Dan itu di abad keempat. Abad keempat, abad ketiga. Rasulullah ngomong wajib itu kapan? Di zaman beliau. Mungkinkah ucapan Rasulullah itu harus kita manai dengan istilah yang muncul di abad keempat? Oh, gitu saja. Jadi pertanyaan Anda, mungkinkah istilah yang ada di hadis itu kita maknai dengan makna yang ada di abad ketiga, dengan adanya di abad keempat? Itu semacam ya akhi, antum mengambil ucapannya Ibnu Taimiyah, lalu antum maknai dengan istilah zaman sekarang. Jadi haram mempelajari ilmu kimia. Berarti teman-teman sekalian, belajar kimia haram, kata Ibnu Taimiyah. Itu kan coba lo. Kimia yang diharamkan Ibnu Taimiyah bukan kimia yang ada sekarang ini. Ilmu psikologi yang diharamkan Ibnu Taimiyah bukan ilmu psikologi yang ada di fakultas-fakultas. Sebagaimana ilmu nujum yang diharamkan Rasulullah bukan ilmu astronomi yang ada di perguruan tinggi sekarang ini. Itu mulai. Ini ilmu lain. Berarti Ustaz kalau begitu wajib di situ maknanya apa? Kemudian sedikit kan bahas masalah dalalatul lugha. Ini makna wajaba dalam bahasa Arab belum munculnya istilah wajib, mustahab, mubah, makruh. Oh, gitu saja. Gitu. Jadi ya kawan, tapi jadi masalah-masalah semacam itulah. Kemudian pada waktu titik-titik semacam itu ya kawan, dalalatul alfat semacam itu tanpa kita kuasai dengan baik, kemudian tiba-tiba kita mengatakan yani apa itu ya? Idza ja'an nas batalan nazar, dalilnya tegas, tidak mungkin ditakwil. Itu jadi lelucon ya. Lelucon ilmiah. Jadi lelucon. Jadi bagi orang yang enggak tahu, itu mantuk-mantuk, bagi yang ngerti, mangkane ngopine sing kurang ado. Ngopine sampean ku kurang ado. Kurang piknik, gitu loh. Jadi makanya Anda katakan ya kan, silahkan sebenarnya itu. Jadi untuk berdalil, mengambil dalil sendiri silahkan. Kalau ngerti ilmu dalalah. Kalau menguasai ilmu istidlal. Kalau tidak, ambil cara beristidlalnya para ulama-ulama kita. Ikuti arus para ulama kita dalam berdalil. Ini pertama ya, kalau untuk diajarkan. Kalau untuk diamal sendiri, mau kerso, diamalkan sendiri kok. Ini kalau diamalkan sendiri loh tapi yang harus yang kadang-kadang yang semacam. Karena hal-hal yang semacam itu jadi ruwet nanti permasalahan ilmiah itu menjadi ruwet. Itu mirip-mirip. Aku kemudian Anda contohkan itu dia yang antum ngomongkan itu mirip banget dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini kullu dzalika kana indallahi makruha. Lalu makruh yang ada dalam Al-Isra ini dibawa kepada makruh yang ada di kitab-kitab usul fikih. Ya kacau balong, zina makruh, mencuri makruh, makan harta anak yatim makruh, syirik makruh, gak karu-karuan nanti ya. Ini. Karena apa? Istilah makruh yang belakangan ini itu istilah yang sekarang. Istilah dalam usul fikih. Sedangkan Allah tatkala ngomong makruha itu belum ada istilah semacam ini semacam itu. Ini istilah ya ikhwan semacam itu. Yani kan yang semisalnya ini dan yang semisalnya wallahu a'lam. Sehingga munaqasyah ilmiahnya dalam hal-hal yang kayak mandi Jumat semacam tadi, titik munaqasyah ilmiah kan bukan di hadis itu toh, bukan di hadis wajibun itu. Munaqasyah ilmiah itu pada titik Rasulullah memerintahkan wal asal fil amr lil wujub. Begitu baru ulama tatkala munaqasyah ilmiah itu enggak di titik kata-kata wajibun itu. Malah di titik kata-kata hak.
Yani huslul jum'ati haqqun ala kulli muhtalim. Ada di titik itu, hak, kata-kata hak itu. Karena kata-kata hak itu sangat mungkin dibawa kepada wajib. Ini karena dari sisi dalalahnya. Wallahu a'lam. Mantur ya, tuh. Lanjut apa enggak? Lanjut dikit ya. Beliau mengatakan, mana tadi? Wa khudh bil ijma'i as-sarihi thumma as-sukuti 'ala as-sahihi. Wa khudh bil ijma' ay as-sarih thumma as-sukuti 'ala as-sahih. Kita pindah sekarang kepada masalah ijma'. Beliau mengatakan wa khudh bil ijma'i, ambillah dalil ijma'. Ambillah dalil ijma'. Ais sarihi, yaitu ijma' yang sharih, ijma' yang tegas. Tsumma sukuti 'ala sahih. Kemudian dalil ijma' sukuti dalam pendapat yang lebih sahih. Dalam pendapat yang lebih sahih. Dalam pembahasan ini ada dua istilah, ada dua masalah. Pertama, definisi ijma'. Yang kedua, macam ijma'. Ijma' itu ada dua, ada ijma' sharih, ada ijma' sukuti. Baik. Al-ijma' para ikhwan azani Allah wa yakum. Kita dalil yang ketiga, istilahnya para ulama adalah al-ijma'. Setelah para ulama ijma', kita bahas masalah ijma' sesuai dengan yang ditulis oleh beliau. Kita nggak akan meluaskan terlalu luas kemana-mana. Ijma' itu, apa itu ijma'? Ijma' itu kata para ulama adalah ittifaq mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi hukmin syar'i. Jadi ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi hukmin syar'i. Yani fi hukmin syar'i. Berarti ijma' itu harus kesepakatan. Ini yang pertama. Yang sepakat itu mujtahidi umatnya Muhammad. Orang-orang mujtahid dari kalangan umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ijtihad itu jadinya setelah wafatnya beliau. Yang keempat, dalam masalah hukum syar'i. Dalam masalah hukum, yakni hukum syar'i. Ini 4 syarat untuk ijma' itu dianggap sebagai ijma'. Berarti syaratnya ijma' itu yang pertama, al-ittifaq. Adanya kesepakatan. Namanya kesepakatan ya, seandainya di muka bumi ini ada 100 mujtahid, semuanya itu sepakat. Kalau ada satu aja yang tidak sepakat, berarti bukan ijma'. Kita hanya bisa mengatakan jumhur. Katakan ini, ada yang mengatakan semacam itu. Jadi harus ittifaq, sepakat. Yang sepakat itu ya ikhwan al-mujtahidun. Para ulama-ulama mujtahid. Jadi ulama-ulama ini mujtahid. Kita bahas nanti insyaallah pada waktunya. Jadi tentang kapan seorang itu dianggap mujtahid. Jadi ada babnya. Para ulama-ulama mujtahid, bukan semuanya. Jadi bukan semuanya. Jadi pembahasan ya ikhwan, orang itu dari sisi ini terbagi dua. Ada mujtahid, ada muqallid. Ada mujtahid, ada muqallid. Sebenarnya kalau sebagian ahli ilmu mengatakan ada yang ketiga, talibu ilm. Itu hanya ben senengai.
Sebenarnya makom ini tuh nggak ada di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab usul itu makom ini tuh nggak ada. Ini makom muncul belakangan. Ini. Talibu ilm itu kalau mampu ijtihad, dia larinya ke sini. Kalau nggak mampu, larinya ke sini. Ini. Ujung-ujungnya juga, ini ujung-ujungnya, ini juga kembalinya ke salah satu. Hanya mujtahid itu berlevel. Mujtahid yang tertinggi adalah mujtahid mutlak. Di bawahnya mujtahid madhab atau mujtahid muntasib. Begitu sebagian ulama mengistilahkan. Di bawahnya lagi adalah mujtahid juz'i. Atau sebagian ulama mengatakan mujtahid mas'alah. Ini yang paling guna dengan berbagai macam yang lain. Yani ada pun mukallid ya ikhwan. Jadi mukallid itu pun yani mukallid itu pun berlevel. Kita bahas nanti pada waktunya. Jadi mujtahid ya ikhwan, ada yang di level mujtahid mutlak. Yang mampu dengan dirinya sendiri, untuk langsung melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan istimbat dengan ilmu yang dia miliki sendiri. Ini setelah tahu dalalah lugha, dalalah ini dan dalalah yang lain. Kalau mujtahid madhab itu mujtahid, levelnya level mujtahid, tapi masih terikat dengan cara ijtihadnya itu nggak banyak keluar. Dia itu masih terikat dengan Imam Syafi'i, terikat dengan Malik, terikat dengan para ulama-ulama yang lainnya. Dan itu kita ketahui, dan itu ya kita ketahui dari caranya berijtihad, caranya beristidlal. Ini caranya berijtihad, caranya beristidlal. Kayak Nawawi rahimahullah taala dan yang semisalnya itu di level ini. Mujtahid juz'i itu mujtahid satu masalah. Jadi, dan itu sangat mungkin kalau di zaman sekarang. Ini gimana ya sangat mungkin kalau di zaman sekarang. Ada orang itu masya Allah seneng kalau pelajaran faraid, pol senengi. Nek karo fikih zakat, karo fikih jinayat, karo kajian-kajian yang lain sekedar ngerti ngono ae, sekedar ngerti. Pokoknya sholat iso sholat, nek ngajar ya iso, tapi ora patek nguasai. Ada satu pembahasan yang sangat dia kuasai, namanya faraid. Dia itu yani sudah menguasai, menelaah istidlal dengan semua masalah faraid, dan dia memiliki kekuatan bahasa, kekuatan istidlal. Lah, maka bisa jadi orang itu kita namakan mujtahid juz'i atau mujtahid masalah. Nek ngomong faraid dia mujtahid, nek ngomong sholat dia mukallid, ngomong zakat, ngomong apa gitu dia masih mukallid. Tapi kalau sudah ngomong faraid dia itu mujtahid. Itu sangat mungkin. Itu ini sangat mungkin terjadi, terutama kalau pada zaman sekarang ya, ilmu pada zaman sekarang itu semakin ke atas tambah mengerucut. Ini tambah sempit gitu, tambah cilik. Jadi kalau dulu pada waktu masih di SMA, masih di aliyah, kuwabe ilmu dipelajari. Ini kalau sudah masuk kuliah khususnya jurusan, ini usuluddin, ini syariah, ini apa. Kalau sudah naik S3 itu wes karek bahasan cowili udah bahas. Ini itu indo pokok. Ku sing sekolah tenanan, sing gak tenanan yo doae. Enggak tenanan doae. Itu mujtahid. Mereka adalah kaum mujtahidun. Ini kaum mujtahid. Mujtahid dari umat ini. Tapi mujtahid umat ini para ikhwah itu ba'da wafatihi. Sepakatan mereka itu terjadi ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ba'da wafatin Nabi. Kenapa? Karena kalau sepakatnya mereka itu sebelum wafat Rasulullah, maka kita mengambil hukum bukan dari ijma'nya tapi dari sunnahnya. Dari sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
kesepakatan mereka itu yang keempat adalah fi hukmin syar'i. Dalam salah satu masalah hukum syar'i. Kalau tidak masalah hukum syar'i, maka itu bukan namanya ijma. Itu bukan namanya ijma. Gambarannya ya, kawan, kalau ada daurah mujtahid. Daurah mujtahid apa ya? Jadi saya di dunia ini, misalkan sekarang ada jumlahnya 100. Misal, contoh aja. Anggaplah sekarang mujtahid satu dunia ini jumlahnya 100. Kemudian ada masalah baru. Ada masalah baru. Akhirnya, ini Saudi misalkan, punya inisiatif mengumpulkan semua ulama-ulama dunia yang levelnya level mujtahid. 100-100-nya itu ngumpul di Mekah. Maunya ngumpul di Mekah. Lah, pada waktu ngumpul di acara Muqaddimah itu disepakati. Di acara Muqaddimah itu disepakati. Sepakati itu karena ini dari berbagai negara. Ini dari berbagai negara, asalnya itu kalau pagi minum apa? Itu bahasanya mujtahid itu masalah minuman. Semuanya sepakat. Kalau pagi minum teh. Jadi sepakat mujtahid ba'da wafatin Nabi itu masalah teh. Ini pagi itu minum teh, apa minum jahe, apa minum apa. Semuanya sepakat masalah pagi minum teh. Disepakati. Apakah itu jadi ijma? Bukan. Engkau dikatakan ijma ruwet engkau. Ini enggak boleh menyelisihi. Dalam artian kalau pagi milih jahe tidak haram. Ruwet. Ini karena ijtihad atau karena ijma itu dalam masalah hukum syar'i. Dalam masalah hukum syar'i, bukan dalam masalah yang lainnya. Lah, apabila 4 poin itu terpenuhi, maka berarti terjadi yang namanya ijma. Itu namanya ijma. Jadi ittifaqu mujtahidi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih, yani fi hukmin syar'i, dalam salah satu hukum syariat. Dalam yani salah satu yani hukum syariat. Wallahu yani a'lam bi as-shawab. Nah, tapi insyaallah ini kita masalah sorry dan masalah sukuti agak panjang. Kita bahas pada waktunya insyaallah. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita sudah di tengah. Ada separuh. Ada separuh. Katam insyaallah. Kalau yang sekarang insyaallah katam. Dulu putusnya kan karena anak nggak kuat belajar. Berangkat jam 2. Dulu kayaknya sampai sini ya, terakhir ya. Masalah ijma ini kayaknya. Ya, masalah ijma. Masalah seingat ana dulu kita berhenti di masalah Inqiradul asr. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.